Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatul Iza dari Universitas STI Brebes. Di video ini saya akan menganalisis aspek-aspek pengetahuan buku Al-Quran Hadis MA, yaitu bab menghayati keautentikan Al-Quran. Nah, di slide selanjutnya itu ada A, mari renungkan, yaitu ada surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kana hadzal Qur'anu ayuftara bidunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilan kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin. Yang artinya dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, dari Tuhan seluruh alam. Yang di bawahnya juga ada surah Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, di paragraf ini terdapat dalil-dalil Al-Quran, maka aspek pengetahuannya yaitu konseptual, karena terdapat dalil-dalil Al-Quran. Selanjutnya itu ada B, mari mengamati. Nah, amati gambar berikut ini. Di gambar ini terdapat mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran tertua jelas yang diselesaikan pada zaman Khalifah Utsman. Hingga sampai sekarang tulisan Al-Quran disebut sebagai ras Utsmani. Selain beberapa pihak di Timur Tengah mengklaim menemukan Al-Quran kuno di Nusantara, juga ditemukan beberapa tulisan kuno Al-Quran. Nah, di paragraf ini aspek pengetahuan yaitu faktual, karena menjelaskan mushaf Al-Quran tertua jelas diselesaikan pada zaman Khalifah Utsman. Selanjutnya yaitu ada C, memahami keautentikan Al-Quran. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjamin keautentikan dan kesucian serta kemurnian kitab suci Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, ini di paragraf ini terdapat aspek pengetahuan yaitu konseptual, karena adanya dalil-dalil Al-Quran. Di paragraf selanjutnya, kemurnian dan keautentikan Al-Quran selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi hingga akhir zaman kelak. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemukjizatan. Nah, di paragraf ini yaitu aspek pengetahuannya faktual, karena menjelaskan kemurnian dan keautentikan Al-Quran. Selanjutnya, dalam hal kandungan isinya, Al-Quran mengajukan tantangan kepada orang-orang kafir dan siapapun yang melakukan kebenarannya sejak dahulu orang-orang kafir, menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra tukang tenung dan kumpulan syair-syair. Mereka mengira bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Nah, di paragraf ini yaitu metakognitif, karena menjelaskan orang-orang dulu atau orang kafir menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis-jenis mantra-mantra tukang tenung. Selanjutnya, tantangan Al-Quran yang dimaksud antara lain adalah Al-Quran menentang siapapun yang melakukan kebenaran Allah untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Hal ini terkandung dalam firman Allah SWT surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
Di paragraf ini aspek pengetahuannya yaitu konseptual karena terdapat dalil-dalil Al-Quran. Slide selanjutnya, Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Allah dan mendatangkan 10 surah. Misalnya hal ini terkandung dalam surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muhtarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di paragraf ini aspek pengetahuan yaitu konseptual karena terdapat dalil-dalil Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Allah untuk mendatangkan 1 surah saja, semisalnya Al-Quran. Hal ini terkandung dalam surah Al-Baqarah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, di slide ini aspek pengetahuannya itu konseptual karena terdapat dalil-dalil Al-Quran. Selanjutnya, ketika tantangan menunjukkan bahwa Allah adalah mukjizat, terbukti hingga sekarang belum ada satupun manusia dan bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran, apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita yang lebih hebat dari Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di paragraf ini yaitu faktual karena menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat terbukti hingga sekarang. Belum ada satupun manusia dan bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran. Selanjutnya, di saat sekarang tentu kita mengetahui bahwa sering ada berita viral tentang Al-Quran yang salah cetak ataupun ada kekeliruan. Tentu saja kesalahan-kesalahan cetak ini sangat mudah diketahui karena banyak orang yang menghafal Al-Quran. Di slide ini aspek pengetahuannya itu metakognitif. Selanjutnya, para penghafal Al-Quran tidak pernah putus generasi. Sejak pertama kali Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, cetakan-cetakan hingga kini terus dibuat, disimpan, diteliti, dan diperbaharui. Sejak dahulu, waktu wahyu disalin di atas batu, lembaran kulit binatang, pelepah, kurma, dan tulang-tulang. Nah, di paragraf ini aspek pengetahuannya itu prosedural karena menjelaskan bahwasanya Al-Quran dicetak dari dahulu, disalin di batu dan lembaran kulit binatang, pelepah, kurma, dan tulang-tulang. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.